namanya kan KB sekitar tahun 90-an itu Mbah Sahal itu membantu pemerintah untuk mengkampanyekan KB keluarga berencana. Nah, konsep yang dibawa Mbah Sahal ya ini kitab Ihya ini di halaman ini. Beliau menemui ulama-ulama meyakinkan bahwa KB yang diprogramkan pemerintah itu bisa sejalan, maksudnya tidak usah ditentang, dilawan, karena kita punya pijakan hukum. Nah, yang dibawa oleh Mbah Sahal ya ini kitab Ihya di halaman ini gitu. Spesifik lagi nanti apa? Untuk alasan soal hukum ya mubah atau ya mubah, memang menurut Imam Ghazali mubah, intinya hanya memang tidak utama gitu lah, tidak sampai makruh, tahrim atau tanzih ya hanya tarkul aula saja. Itu tarkul aula itu mubah. Alasannya apa? Supaya misalnya nanti anaknya terawat, pendidikannya segala macamnya. Loh kan itu menentang tawakal. Oh, nanti dijelaskan Imam Ghazali. Bisa untuk menjaga apa? Keawetan, merawat tubuh perempuan gitu, menjaga kecantikan perempuan gitu. Itu menghindari menghindari dosa karena khawatir menelantarkan anak. Menelantarkan itu tidak hanya soal makan, itu juga soal pendidikan segala macam. Fa'inna zalam kolam. Tadi disampaikan masih membahas etika dalam jima. Secara etika jangan azl, mencabut dan mengeluarkan sperma di luar rahim. Ya. Tapi etis saja itu. Nah, hukumnya dia azl, ya hukumnya sih gak apa-apa. Memang ulama beda pendapat, ada yang memperbolehkan, ada yang memakruhkan. Yang ada yang memperbolehkan mutlak, kondisi apapun boleh azl. Ada yang mengharamkan mutlak, kondisi apapun azl itu haram. Ada yang tafsir, kalau istri tidak apa-apa, yo azl tidak apa-apa. Kalau istri tidak suka, azl jadi berdosa. Ini bukan azlnya ini sukanya sama tidaknya istri gitu. Terus yang keempat, ada yang merinci membedakan tafsir antara kalau budak azl tidak apa-apa, kalau istri itu tidak boleh gitu. Kalau istri ya harus sampai mengeluarkan mani di rahim. Lah, ada 4 mazhab ini, itu ya, 4 pendapat. 4 pendapat, bukan 4 qaul, bukan 4 hukum ya. 4 pendapat. Maksudnya satu orang dengan pendapatnya, pendapat hukumnya orang lain. Nah, menurut saya Imam Ghazali, azl itu mubah. Nah, katanya tadi disuruh menghindari. Iya, saya bilang kalau bisa menghindari azl, tapi sebetulnya kalau dilakukan itu mubah. Dan mubah kok dihindari. Ini dihindari itu katanya makruh. Nah, syarat bahasa fikihnya makruh. Nah, makruh itu ada makruh tahrim, kalau dilakukan haram kecil ya. Ada makruh tanzih, kalau dilakukan ya tidak apa-apa. Ada mahram, ada makruh karena tarkul fadilah, meninggalkan yang utama, meninggalkan keutamaan. Lah, orang azl itu tarkul fadilah, bukan nahyutan, bukan tanzih, bukan tahrim. Tuh. Ini seperti apa? Ya seperti orang duduk-duduk di masjid. Lalu duduk-duduk di masjid kok orang lapo-lapo,
kok ora zikir, ora sholat gitu. Itu ya makruh, tapi makruhnya bukan tahrim, bukan tanzih, ya hanya tarkul aula saja. Masuk masjid tidak zikir, mau dapat kesempatan di masjid kok. Sama dengan orang yang datang di Mekah, mukim di Mekah, kok tidak haji. Ini bukan urusan visa ya, ora usul izin. Wong hidup tinggal di sana pun kalau haji izin. Kalau di Mekah gak ya. Penduduk Mekah tidak ya mungkin ya. Gak perlu. Tapi orang di luar Mekah itu kalau mau haji juga pakai izin. Udah geruduk nek Mekah kabeh. Kayak geger itu kan ini yang viral itu. Gak iso mlebu Mekah soalnya apa visanya tujuh haji gitu. Urusan kono. Seperti orang datang di Mekah, mukim di Mekah kok tidak haji, itu kan tarkul fadilah saja, tidak makruh gitu, tidak makruh tanzih apalagi tahrim. Fadilah fil balati ini sama dengan punya anak, pilihan punya anak dulu, menikah dengan niat punya anak gitu. Dan itu fadilah itu nikah salah satunya punya anak. Dan tidak memilih tidak punya anak itu kan sama dengan ini aja itu. Nah, punya anak itu berarti tidak azal, itu memang utama karena kata Nabi seorang suami yang menjima istrinya, terus karena dia jima itu dia mendapat pahala seperti punya anak laki-laki berperang lalu terbunuh sebagai syahid. Jadi untuk ganjarannya seperti itu. Karena kenapa dia itu dengan jimaknya akhirnya punya anak laki-laki berperang terbunuh menjadi syahid. Lah si laki-laki yang melahirkannya ini itu kan punya kontribusi terhadap kesyahidan si anak itu. Nah, karena cerita subhanallah berwalati bisa ketahui pada tadi kan. Nah, jadi hanya tidak sampai tahrim atau tahrif karena kalau dihukumi haram atau dihukumi makruh tanzih harus ada nasnya atau kiasnya. Nah, di sini tidak ada nas, tidak ada kias mengharamkan atau memakruhkan azl. Justru kalau azl dicari kiasnya, itu malah kiasnya paling dekat dengan tarkun nikah. Berarti azl mengeluarkan sperma di luar rahim itu sama dengan pilihan tidak menikah. Persis ini. Tuh, kalau mau dikiaskan. Atau meninggal sudah nikah tapi tidak menjima, itu kan tarkul fadilah. Atau sudah menjima tapi tidak sampai injal terus turu keturun. Nah ini semua tidak menikah, atau kalau menikah tidak menjima, atau kalau menjima tidak sampai injal. Ini kan atau inzal tapi di luar rahim. Ini kan tarkul fadilah saja, tarkul aula saja itu. Tidak sebagai melakukan larangan itu. Belah atau sebagainya. Jadi ada si mani ini menjadi adanya anak itu kan karena ada mani jatuh di rahim. Jadi ada 4 tahap. Pertama nikah, setelah nikah jima, setelah jima menahan jangan menunggu sampai inzal gitu ya. Nah setelah injal ditahan jangan sampai maninya tumpah di luar. Nah ini imtina andir rodit menghindari yang keempat sama dengan menghindari yang kedua.
ketiga menghindari sama dengan menghindari yang kedua, sama dengan menghindari yang pertama, sama itu. Jadi tidak apa-apa. Menghindari yang keempat berarti azl, sama dengan menghindari yang ketiga apa? Tidak mengeluarkan inzal, sama dengan menghindari yang kedua tidak jima, sama dengan menghindari yang pertama tidak nikah. Itu sama, itu status hukumnya. Harus dibedakan dengan namanya ijhad atau menggugurkan atau aborsi. Harus apalagi dengan membunuh anak ketika sudah lahir. Ini jauh sekali. Jadi kan sebagian fuqaha itu menyamakan azl dengan apa? Menggugurkan kandungan. Ya ada. Bahkan ada yang menganggap azl itu sama dengan membunuh anak hidup-hidup. Waduh sekali, penyamaan kiasnya itu jauh sekali. Hendak, menurut saya itu tidak, azl itu tidak boleh disamakan, kata Imam Ghazali. Azl itu tidak boleh disamakan dengan menggugurkan kandungan yang sudah ada, apalagi membunuh anak yang sudah lahir, jauh sekali. Menurut saya azl itu seperti halnya tidak menikah, bukan menggugurkan. Atau kalau sudah menikah, azl itu ya sama dengan tidak bersetubuh. Atau kalau sudah bersetubuh, azl itu disamakan dengan tidak injal, sudah bersetubuh tapi tidak injal. Tuh, jadi salah sasaran itu cara Imam Ghazali. Ini nasihat. Nah, kecuali kalau janinnya sudah ada, terus kemudian ini sudah hasilun, sudah maujudun. Kalau sudah hasilun dan maujudun, ada janinnya, kok digugurkan, ini jinayah, ini kejahatan gitu. Lah anak ini juga selain itu tahap, itu tadi 4 tahap: menikah, jima, inzal, dan di dalam rahim. Bisa juga ada tingkatan pertama itu teknis luar, sekarang teknis dalam. Jadi anak itu lahir melalui proses satu mani, jatuh di rahim, terkena apa istilahnya, darah perempuan, bukan istilahnya, sel telurnya perempuan. Nah, ada membuahi sperma, membuahi sel telur perempuan. Tuh. Nah, terus baru nanti siap. Kalau tanpa pembuahan ini ya tidak bisa hamil gitu ya. Terus terjadi pembuahan, airnya laki-laki ketemu airnya perempuan, terus terjadi pembuahan, terus menjadi segumpal darah, segumpal daging. Nah, ini kalau sudah ada pembuahan, ini sudah potensi jadi hidup, kok digugurkan, ini jinayah. Ini kiasnya kalau orang transaksi gitu ya, ada ijab qabul. Jadi mani dikeluarkan tuh, terus air laki-laki dikeluarkan, terus air perempuan juga ketemu dengan air laki-laki, ini berarti ada ijab, ada qabul. Nah, kata Imam Ghazali kiasnya begini, kalau sudah ijab dan sudah qabul, kok dibatalkan, ini namanya qat'u. Kalau sudah pembuahan kok diputus, namanya aborsi. Tapi kalau baru ijab, kalau baru inzal tapi tidak
airnya laki-laki, dihindarkan ketemu airnya perempuan, ini seperti ijab saja yang tidak ada qabul. Jadi sudah dibatalkan. Jadi kiasnya dengan akad, kalau mani keluar tidak di rahim, itu berarti seperti orang ijab. Satu pihak ijab, pihak kedua belum qabul, tapi wis dibatalkan. Ini kan tidak melukai akad. Beda dengan saya beli HP, boleh, iya saya jual seharga 1 juta. Gak sido. Nah ini jinayah. Sudah masuk di rahim, sudah ketemu sel, pembuahan sudah terjadi, kok dihilangkan melalui aborsi, ini jinayah. Tapi kalau keluar di luar rahim, ya berarti seperti ijab saja, belum qabul, dibatalkan, tidak ada implikasi apa-apa. Gitu. Ini berdasarkan apa? Kenyataan bahwa pembuahan itu harus ketemu sperma, sel sperma dengan sel apa tadi, telur perempuan itu, dan memang kabarnya itu. Jadi pengkiasan Imam Ghazali seperti itu. Ini membela masalah mubahnya azal itu. Imam Ghazali berapa halaman? 2 halaman ini. Nah, sampai diterangkan tahap demi tahap. Kiasnya itu tidak dengan itu, tidak dikiaskan dengan apa? Aborsi, apalagi membunuh bayi yang sudah lahir. Tapi kiasnya itu seperti orang tidak menikah atau menikah tidak jima. Atau itu kias satu. Kias kedua itu seperti orang akad. Jadi ini baru ada ijab, belum dikabuli, terus gak sido. Ini ya tidak disebut fasah, tidak disebut qat'u, tidak disebut qaf'u. Itu. Lah ini apa terus namanya? Ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ijab dikabuli, nah ini jinayah fil uqud gitu ya. Kalau di rahim tadi ya jinayah fil khalqi itu. Baik, kota